Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Coffee Break Sumatera Utara, di mana pada hari ini kita kembali kedatangan tamu dari Universitas Terbuka Medan, di mana tema kita pada hari ini adalah Kuliah Kerja Prestasi Universitas Terbuka Solusinya. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai tema kita pada hari ini, tentunya dengan dua narasumber yang saat ini sudah hadir. Bersama saya ada Ibu Marhamah STP MSI selaku Manajer Registrasi dan Asesmen Universitas Terbuka Medan. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bang. Alhamdulillah baik-baik saja. Dan kita juga berbincang dengan salah satu mahasiswa aktif di Universitas Terbuka Medan, ada Bang Rahmat Hidayat, ya Bang ya? Iya, betul. Ya, Bang Rahmat Hidayat ini adalah merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Betul. Ya, apa kabar Bang Rahmat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa, kita akan membahas pertama kali dengan Ibu Marhamah. Bu Marhamah, Ya. kita katakan bahwa Universitas Terbuka ini adalah perguruan tinggi ke-45 ya Bu ya? Iya, Negeri, perguruan gitu. tinggi negeri. Ya, dan terdiri dari 38 program studi. Nah, Iya. Bu, mungkin sampai sekarang saya pengen tahu berapa sih jumlah mahasiswa aktif di Universitas Terbuka Medan saat ini? Oke, baik, terima kasih Bang. Jadi saat ini UT Medan itu sedang di masa 2020.2 ini tercatat sebanyak 13.703 orang mahasiswa kami yang aktif. Nah, iya, jadi dari 13.000 itu tersebar di 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Nah, nggak kelihatan ya Bang ya, kalau misalnya mungkin kalau perguruan tinggi konvensional lain yang memang mahasiswanya datang ke kampus, angka itu pasti penuh-penuh kan kampusnya. Nah, ternyata orangnya ada. Kalau di UT kan berbeda, karena memang kita sistem perkuliahannya berbasis jaringan atau online, gitu, mahasiswa bisa mengakses pembelajaran dari mana-mana aja. Jadi angka 13.000 itu nggak kelihatan. Ya, jadi 13.703 orang yang saat ini terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dikelola oleh UT Medan. Nah, ini kan Bu, kalau dibandingkan dengan universitas konvensional lainnya, bahwa mahasiswanya kelihatan nih di kampus. Nah, ini kita ada 13.000 lebih, bukan angka yang sedikit. Dan mahasiswanya tersebar di berbagai daerah. Bagaimana UT dalam mengendalikan mahasiswa ini, Bu? Nah, sebenarnya dalam penyelenggaraan pendidikan kita itu sudah punya kalender akademik yang saklek gitu, artinya sudah sangat terstruktur. Jadi kapan mahasiswa harus melakukan registrasi ulang mata kuliah untuk mahasiswa yang lama misalnya, terus kapan mahasiswa sudah mulai harus mengikuti perkuliahannya atau di UT namanya tutorial gitu kan ya, dan kapan mahasiswa itu sudah harus mulai ujian atau mengikuti ujian. Nah, jadi berdasarkan kalender akademik, mahasiswa-mahasiswa yang tersebar itu sudah tahu agendanya, mereka kapan harus registrasi ulang, mereka kapan harus mulai tutorial, dan kapan harus ujian. Jadi dengan jadwal-jadwal itu, meskipun mahasiswa kita ada di mana-mana, tapi mereka terikat dan mereka sudah terstruktur dengan agenda mereka di UT itu seperti apa. Jadi kita tidak sulit juga sih mulanya. Yang penting memang kami di UPDJJ itu secara rutin dan intens memberikan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa kita gitu. Harus tetap dikendalikan. Dan untuk metode pengawasannya seperti apa? Iya, betul. Ada dari tim UT yang memang sebar seluruh daerah di Sumatera Utara? Nah, dalam hal ini sebenarnya kita punya banyak media juga untuk mencoba mengkomunikasikan hal-hal kepada mahasiswa. Selain memang sekarang ini kan sudah zamannya informasi terbuka ya, Mas ya. Jadi kami di UPDJJ melalui tim-tim kreatif dan IT menyediakan laman-laman medsos juga, selain memang laman yang resmi dikeluarkan oleh Universitas Terbuka. Jadi UT itu mempunyai laman atau domain khusus yang memang kesitulah setiap mahasiswa harus merefer informasi. Nah, untuk yang Medan, kita punya juga laman yang dikembangkan oleh tim khusus untuk menangani mahasiswa Medan. Selain memang kita punya medsos seperti Instagram, atau mungkin kita punya YouTube juga, dan kita juga punya FB gitu ya. Jadi semaksimal mungkin kita memanfaatkan semua media untuk mengkomunikasikan hal-hal yang diperlukan oleh mahasiswa untuk memudahkan mereka mencari informasi ya. Nah, berarti memang semuanya ini terkendali dengan baik, dan mudah-mudahan informasi mulai terbuka, bisa diakses di betul. Sudah disediakan. Iya, betul. Semuanya informasi yang diperlukan mahasiswa apapun itu kita sediakan. Ya, artinya secara umum terkait dengan ke-UT-an, UT Pusat sudah menyediakannya dalam sistem. Namun hal-hal yang terkait pelaksanaan di daerah, mungkin jadwal kapan mahasiswa mulai tutorial, kapan mungkin ada pembimbingan karya ilmiah dan sebagainya khusus untuk mahasiswa UT Medan, kita sediakan juga jadwal dan laman khususnya untuk menginfokan ke mahasiswa. Berarti meskipun mereka tidak
kelihatan atau tidak hadir langsung di UT, tapi semuanya mereka difasilitasi dengan baik ya. Iya betul, iya kalau nggak kayak gitu kita susah juga kan, mahasiswanya jauh-jauh, dan sebenarnya kan kalau kita lihat demografinya Sumatera Utara ini tidak beragam. Misalnya akses ke internet itu mungkin nanti Rahmat juga bisa membantu seperti apa kendala-kendala yang dirasakan oleh mahasiswa yang mungkin daerah-daerahnya itu jaringan internetnya baikkah itu sinyalnya kurang cukup, atau mungkin transportasi ya, atau mungkin akses untuk keluar dari daerahnya gitu tuh. Nah itu juga bisa menjadi apa namanya ya, salah satu poin kita, perhatian utama kita juga kepada mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Baik Bu, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Marhama nih berbagai macam fasilitas dan juga layanan informasi dari UT Medan untuk mengawasi dan mengendalikan mahasiswa-mahasiswa di berbagai daerah. Yang paling penting nih Bu, bagaimana cara mendaftar di UT Medan ini? Nah, nih ya, ini kesempatan juga nih. Jadi terima kasih juga nih Bang sudah diingetin. Jadi untuk anak-anak Medan, teman-teman yang saat ini sudah lulus SMA atau mungkin sudah pernah kuliah tapi terus kemudian terkendala, kepingin lagi melanjutkan kuliah ke pendidikan yang lebih tinggi, untuk mendaftar sebagai mahasiswa UT itu nggak sulit. Jadi silahkan aja langsung ke akses ke laman SIA UT-AC ID ya. Kita langsung secara online, mahasiswa silahkan buka SIA UT-AC ID, SIA gitu kecil semua, sia.ut.ac.id. Silahkan mahasiswa melakukan proses registrasi. Nah itu nggak sulit. Yang penting sebelum mahasiswa melakukan registrasi, mahasiswa membaca dulu ya panduannya, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Jadi kalau mau registrasi kan kita kemana-mana itu harus bawa perlengkapannya. Nah kalau untuk mendaftar di UT sebenarnya yang paling penting dimiliki itu adalah ijazah terakhir yang sudah dilegalisir. Ya itu yang perlu. Kemudian nanti ada beberapa perlengkapan lain yang mungkin sifatnya tidak terlalu sulit untuk dipersiapkan. Baik, nah tadi pemirsa sudah dijelaskan oleh Bu Marhama bagaimana cara registrasi dan pendaftaran di UT Medan. Dan tunggu apa lagi pemirsa, jika kalian ingin bekerja, kuliah, dan sambil berprestasi bisa mendaftar di Universitas Terbuka yang merupakan universitas paling fleksibel bisa dibilang ya Bu ya, untuk bagi para pekerja dan mahasiswa lain yang mungkin memiliki kesibukan. Baik, nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya dengan Bang Rahmat ya, selaku mahasiswa, bagaimana sih lika-liku dihadapi Bang Rahmat selaku mahasiswa sambil bekerja, sambil kuliah di UT Medan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break Sumatera Utara. Horas, Mejuah-juah Yahowu Ahoy. Universitas Terbuka Medan merupakan unit program belajar jarak jauh Universitas Terbuka. Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri berbasis online yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dunia, termasuk Sumatera Utara. Universitas Terbuka Medan menjadi tombak pemerataan pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang mampu bersaing secara global. Terbukti, lulusan Universitas Terbuka mampu bersaing dalam seleksi CPNS tahun 2019. Di tahun 2019, Universitas Terbuka menjadi pencetak CPNS terbanyak dengan 9.436 lulusan yang berhasil lulus menjadi CPNS. Ayo bergabung di Universitas Terbuka Medan. Tidak ada kata terlambat untuk masa depan yang cerah. Ya pemirsa, kembali lagi di Coffee Break Sumatera Utara, masih bersama Universitas Terbuka Medan. Ada Bu Marhama dan Bang Rahmat. Tadi saya sudah menyinggung sedikit nih, bagaimana kira-kira pengalaman Bang Rahmat nih selaku mahasiswa di UT Medan ini mengenai metode perkuliahan yang ia jalani saat ini. Lalu Bang Rahmat, Bang Rahmat, kalau boleh tahu nih Bang Rahmat jurusan apa sih? Tadi Prodi Komunikasi kan ya? Ya sudah berapa lama di UT Medan ini? Saya sekarang mau masuk semester 3. Ya benar, semester 3 sekarang. Sekarang lagi sibuk-sibuknya kita mahasiswa, lagi sibuk-sibuknya UAS dengan sistem THE yang terbaru gitu ya Bu ya? Sistem THE, oke, nanti bisa jelaskan juga Bu ya mengenai ini sistem-sistem yang mungkin jarang dengar orang-orang di luar sana. Asing ya mungkin. Nah Bang Rahmat, kesibukannya apa nih Bang? Alhamdulillah sekarang saya kesibukannya pertama itu bekerja. Saya bekerja di salah satu BUMN di Indonesia. Yang kedua itu sibuk
kuliah juga. Sibuk kuliah, nah, Iya. bekerja di BUMN dan sambil menempuh pendidikan tinggi juga Iya. Bang ya di UT Medan ini. Nah Bang, tadi sudah disinggung nih oleh Bu Marhama mengenai layanan-layanan informasi, aplikasi untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa di berbagai daerah untuk di perkuliahan di UT Medan ini. Bagaimana menurut Abang dampaknya bagi Bang Rahmat nih selaku mahasiswa di UT Medan saat ini? Kalau dampaknya bagi saya sendiri dengan adanya sistem aplikasi yang ini ya, pertama itu saya sebagai mahasiswa yang bekerja gitu ya, jadi tidak perlu datang ke kampus sih sebenarnya untuk mendaftar kuliah. Karena Sangat dimudahkan Bang ya? banget, sudah dimudahkan banget. Pertama itu mahasiswanya itu bisa mendaftar baik itu secara online maupun bisa datang langsung ke UPPJJ Medan. Bang Rahmat kemarin gimana cara daftarnya? Oh, kalau saya kemarin daftarnya karena sibuk kerja, saya langsung daftar ke via online. Kita masuk ke situs cia.ac.id gitu, .ut.ac.id. Jadi di sana nanti kita pertama-tama itu disuruh untuk meregistrasikan email yang akan kita registrasikan untuk kedepannya nanti. Setelah emailnya kita registrasikan, nanti kita lanjut ke langkah selanjutnya itu disuruh untuk mengisi data, terus melengkapi berkas-berkas yang telah kita siapkan dari awal tadi, yang telah disebutkan oleh Ibu Marhama tadi. Berarti semuanya bisa dilakukan secara mandiri begitu Bang ya? Iya benar. Kalau itu secara mandiri, tidak perlu datang lagi ke kampus. Dan potong juga ya, Rahmat ini kayaknya bukan asli Sumatera Utara ya? Oh iya benar Bu, benar. Nah, dia bukan orang Sumatera Utara. Saya asli Sumatera Barat gitu. Sumatera Barat. Iya benar, dari Payakumbuh. Tapi dia bisa mendaftar sebagai mahasiswa UT Medan gitu. Nah itu tadi salah satu fleksibelnya Keunggulan dari proses, UT ini, proses registrasi di UT. Jadi jika kita mendaftarnya di Sumatera Barat begitu, kita bisa berkuliah di Sumatera Barat, bisa, Aceh, dan lain-lain boleh gitu ya? pilih kemana-mana. Jadi mahasiswa misalnya kayak Rahmat ini, dia kebetulan awalnya dari Sumatera Barat, kemudian karena ada pekerjaan dan sebagainya yang mengantar dia ke Medan, akhirnya dia mendaftarkan dirinya di UT Medan. Nah, salah satu kemudahan di UT itu seperti itu. Jadi boleh dari mana-mana aja mengakses layanan di mana UT tersedia. Nah, jadi semuanya boleh. Jadi seluruh Indonesia, bahkan luar negeri juga ya, Mat ya. Ada mahasiswa kita dari Sesuai di mana keadaan kita. iya, di mana domisilinya, dan selagi ada di UT, ada UT di situ perwakilan yang bisa mengurusi atau UPDJJ namanya. Nah, itu silahkan aja mengakses. Berarti sangat memang dimudahkan sekali di UT ini untuk bagi para pekerja yang berkuliah menempuh pendidikan tinggi begitu ya Bang ya. Tadi Malah misalnya saya kuliah di Medan, ternyata tiba-tiba misalnya ini ada pendidikan atau pelatihan ke Jawa, penugasan ke Jawa, berdempet dengan ujian. Dari pihak UT sudah memfasilitasi saya untuk ujian di Pulau Jawa tadi. Iya, di Pulau Jawa tadi. Jadi tinggal menjemput surat pengantar, nanti di sana diberikan ke UT yang di Jawa. Berarti sangat tidak ada kesulitan sama sekali di sini ya Bang. Semuanya bisa dikondisikan dengan baik dengan kalian yang baik juga. Jadi tidak harus saya cuti. Tadi masih bisa untuk kuliah selanjutnya. Tadi sudah Bang Rahmat juga menjelaskan bagaimana dia mendaftar registrasi secara online. Nah, Bu Rahmat saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya agar registrasi mata kuliah nih untuk mahasiswa di UT Medan ini? Tadi kan berdasarkan pengalaman Rahmat ya, karena memang kita menyediakan situsnya secara resmi dan online, mahasiswa itu sebenarnya bisa mendaftarkan sendiri. Jadi begitu mereka telah terdaftar sebagai mahasiswa UT, mereka punya satu akun di SIA tadi ya. Nah itu tadi ya, manfaatnya akun itu mahasiswa bisa melakukan semua kegiatan administrasi perkuliahannya melalui akun itu. Mahasiswa buka SIA, mereka pilih tuh mahasiswa mata kuliah mana yang akan diulang. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Di UT itu sebenarnya memang apa ya, kalau kita bilang mahasiswa seperti tema kita hari ini, kuliah, kerja, dan prestasi, itu memang UT itu bisa jadi solusi. Kenapa? Misal kayak Rahmat nih, Rahmat ini kan orang yang bekerja dan dia juga kuliah, tapi dia tetap berprestasi loh. Rahmat ini pernah ada prestasi di tempat kerjanya sebagai apa kemarin? Bukan pemenang sih, pemenang sih, lomba inovasi untuk perusahaan dan mewakili perusahaan ke tingkat nasional. Jadi alhamdulillah kemarin itu dapat predikat gold, dan alhamdulillah banget diapresiasi juga sama UT. Seneng banget. Baik, nah tadi kita udah bercerita mengenai pengalaman Bang Rahmat, dan juga ternyata untuk yang mahasiswa berprestasi bisa diwadahi ya Bu ya oleh UT Medan. Nah, kita akan terhubung nih dengan sambungan telepon yang sudah terhubung saat ini, yang mungkin ingin bertanya-tanya mengenai UT Medan lebih lengkap ya. Langsung saja. Ya, saat ini sudah terhubung dengan Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Iya. Ya Mbak Putri, selamat pagi Mbak Putri. Iya, selamat pagi. Iya, saat ini kita sudah ada dua narasumber nih dari Universitas Terbuka Medan. Mbak Putri ingin bertanya soal apa nih Mbak? Saya kan lulus SMA.
rencananya mau lanjut kuliah. Di kondisi masa pandemi COVID-19 yang terbatas ini, saya dengar UT ini kan kampus dengan sistem belajar online. Kira-kira seperti apa ya pembelajaran UT secara detailnya sehingga saya bisa memilih kampus yang tepat. Baik. Terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya, karena memang generasi muda itu tidak boleh putus semangat meskipun dalam keadaan COVID ini. Jadi jangan COVID ini menghambat kita untuk maju lah ya, atau mungkin menempuh pendidikan. Iya, apalagi terutama untuk pendidikan, karena kan memang pendidikan ini penting. Nah, udah benar ya, UT itu kan memang kampus berbasis online. Jadi sedikit saya mau sedikit ya, biar mungkin membuka wawasan juga ke teman-teman sekalian. Apa sih sebenarnya pembeda UT dengan perguruan tinggi konvensional? Nah, UT ini memang diamanahkan oleh pemerintah itu berbeda dia, Mas. Kalau perguruan konvensional misalnya, memang mahasiswa-mahasiswa yang ditampung adalah yang fresh graduate gitu ya, dan mereka yang datang ke kampusnya. Nah, kita bayangkan demografi Indonesia. Kalau kita belajar peta dulu, ingat nggak ya, kita belajar peta itu kita lihat gambar peta dari ujung Aceh sampai ke ujung sana semua gitu. Indonesia itu kan teramat sangat luas, terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Nah, bagaimana anak-anak bangsa yang seperti Putri tadi ini, mungkin Putri ini kita nggak nanya ya dia di daerah mana tadi. Bagaimana ada anak-anak bangsa yang sudah tamat SMA misalnya, kemudian mereka terbatas oleh daerah ya kan, Mat. Kemudian mereka juga ada kondisi-kondisi lain yang menghambat mereka untuk berkuliah misalnya. Nah, UT itulah diamanahkan pemerintah menjangkau. Beda dengan pendidikan PTN atau perguruan tinggi yang konvensional, memang mahasiswanya yang mendatangi kampus untuk mendaftarkan diri kuliah menjadi mahasiswa. Kalau UT itu beda, kita diamanahin, kita yang harus menjangkau, menjemput, kita yang mendatang. Nah, itu tadi, makanya kita disebut dengan perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh. Artinya selama calon mahasiswa ini memenuhi kriteria, misalnya dia memang sudah tamat SMA atau minimal punya ijazah SMA meskipun beberapa tahun yang lalu, mereka berhak. Karena kan setiap anak bangsa ini harus dicerdaskan, anak bangsa ini berhak untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Nah, memang UT itu amanah pemerintah. Nah, jadi seperti teman-teman yang Putri ini tadi ya, Putri dan teman-temannya tadi yang mau kuliah, itu banyak kemudahan yang bisa diakses di UT, apalagi pandemi. Kita memang tidak perlu harus ke kampus, kita belajarnya online ya, Mat ya. Nanti Rahmat juga bisa sharing pengalamannya gimana sih kuliah online. Kemudian bahkan ujian pun hari ini kami melaksanakan ujian dengan skema online. Bayangkan 13.000 lebih mahasiswa UT Medan yang harus kita layani. Kalau mereka harus keluar dari kampungnya itu kan kasihan, terbatas kan dengan pandemi sekarang. Nah, jadi biaya juga harus keluar kota. Kemudian kalau seandainya dia di daerah, itu kan nanti bisa menularkan, atau minimal dia masih bisa membantu orang tuanya, atau apalah hal-hal positif yang bisa dia tetap lakukan di daerahnya tanpa harus meninggalkan kampung, tapi tetap bisa mengakses pendidikan tinggi. Nah, dan nambah lagi Bang, dari Ibu, saya sebagai mahasiswa terbantu banget kayak dari UT-nya. Kalau UT itu sudah menyediakan buat kita bahan buku kuliahnya, baik itu secara hard maupun soft copy-nya. Baru kita misalnya mau lihat bukunya itu secara online, UT itu sudah memberikannya di situsnya semua di pustaka UT. Iya. Jadi e-booknya itu udah ada di UT gitu. Jadi sudah ada hardnya, sudah ada soft copy-nya, tergantung mahasiswa mau memakai yang mana. Iya, lagi-lagi UT sangat memanjakan mahasiswanya begitu Pak. Iya, betul. Baik Bu, ini tadi kita sudah menjelaskan berbagai macam fasilitas di UT. Nanti kita akan membahas akreditasi UT ini seperti apa Bu setelah 36 tahun nih berdiri begitu Ibu ya. Nanti kita akan bahas setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Coffee Break Sumatera Utara. Penghargaan Super Brands kembali digelar untuk mengapresiasi berbagai merek yang berkompetisi, menciptakan inovasi, dan mengangkat produk berkualitas ke pasar. Acara yang digelar rutin selama belasan tahun terakhir ini memberi penghargaan kepada 30-an merek dan berbagai kategori, salah satunya Ocean Spring Bed, pada Jumat 11 Desember 2020 di Jakarta. Ocean Spring Bed menerima penghargaan Super Brands Indonesia's Choice 2020
sebagai produk spring bed yang paling diminati, berkualitas, dan tentu saja ramah lingkungan. Penghargaan bergengsi ini diberikan langsung kepada Tony selaku Branch Manager Ocean Spring Bed. Super Brand Indonesia's Choice 2020 ini menambah barisan penghargaan yang diperoleh Ocean untuk kembali menguatkan brand spring bed berkualitas. Dalam keterangannya, Tony meyakini bahwa pencapaian ini tentunya tidak lepas dari kepercayaan dan loyalitas masyarakat yang telah mempercayakan kenyamanan tidur hanya kepada Ocean Spring Bed. Sebagai merek lokal, Ocean Spring Bed sudah mendistribusikan produk ke berbagai daerah di luar Sumatera, bahkan sampai ke luar negeri. Hal ini merupakan prestasi sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mampu menciptakan produk yang berkualitas di mata dunia. Ya, masih di Coffee Break Sumatera Utara, pemirsa. Tadi kita sudah berbincang banyak sekali soal prestasi dan fasilitas di UT dan lain-lain. Nah, yang perlu kita tahu adalah bagaimana sih akreditasi UT nih setelah 36 tahun berdiri. Kita langsung tanyakan kepada Bu Marhamah. Bu, bisa dijelaskan Bu mengenai akreditasi UT saat ini? Iya, terima kasih ya. Saat ini UT itu sebenarnya kalau segi akreditasi ya kita tentu saja ada program studi yang sudah terakreditasi A maupun akreditasi B. Nah, mungkin orang-orang yang akan kuliah di UT itu bertanya-tanya juga, aman nggak sih ijazahnya di UT gitu ya? Apakah nanti udah tamat kuliah di UT kami nggak bisa kerja gitu? Tidak begitu. Iya, khawatir gitu kan. Atau bahkan lebih mundur lagi, jangan-jangan ada orang yang bertanya, UT itu negeri apa enggak ya gitu. Nah, itu tantangan kita juga gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu khawatir masalah akreditas ya. Kita itu selain memang kita sudah terdaftar di BAN PT ya, sebagai perguruan tinggi negeri yang tentu saja kan setiap perguruan tinggi itu punya akreditasi ya, dan diakreditasi. UT itu juga karena memang satu-satunya perguruan tinggi terbuka jarak jauh, kita juga sudah punya sertifikat ICDE. Jadi secara internasional distance education, UT itu sudah tersertifikasi secara internasional gitu. Nah, kemarin itu tahun 2019 ya, itu banyak sekali lulusan UT yang diterima sebagai CPNS. Nah, jadi angkanya sekitar sampai 900-an kalau saya nggak salah. Angka persisnya saya lupa gitu. Iya, untuk Sumatera Utara gitu ya. Jadi memang nggak perlu ragu juga gitu. Bahkan mungkin saya mau informasikan juga, kita karena memang kita sudah UT ini sudah dipandang terakreditasi yang sudah bagus gitu. Kita saat ini bahkan sudah membuka program magister dan doktoral. Bahkan doktoral juga UT sudah punya saat ini untuk S3-nya ya. Jadi S1 dan meskipun program studinya masih terbatas karena untuk membuka program studi magister maupun doktoral itu kan tentu ada beberapa tahap atau persiapan yang perlu kami persiapkan gitu ya. Nah, jadi memang nggak usah ragu lah kalau UT itu sudah, kalau masalah akreditasi kita sudah diakui oleh BAN PT dan juga kita dipantau oleh ICDE sebagai lembaga distance education-nya dunia. Baik, berarti UT ini sudah terakreditasi secara internasional Bu ya, ICDE sudah tersertifikasi. Jadi pemirsa tunggu apa lagi? Yang ingin melanjutkan kuliah sambil bekerja ataupun masih fresh graduate, silakan langsung daftar ke UT Medan, sangat terbuka bagi kalian semua. Nah, pemirsa, tadi saya sudah tanyakan bagaimana registrasi mata kuliah, pendaftaran. Nah, saya akan tanyakan bagaimana sih Bu di tengah pandemi COVID-19 ini untuk evaluasi belajar ataupun ujiannya di UT Medan saat ini? Oh iya, nah ini nih pertanyaan menarik nih ya. Memang saat ini UT secara keseluruhan dan UT Medan tentunya sedang menyelenggarakan ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester itu kan merupakan hal yang wajib dilaksanakan ya, karena itulah kegiatan yang tujuannya mengevaluasi hasil belajar mahasiswa dan proses belajar mahasiswa. Nah, kebetulan sama kita ini kan ada Rahmat nih, pelaku ujian akhir semester UT saat ini. Nah, di masa pandemi karena memang tidak boleh ada kumpulan dan kerumunan mahasiswa, biasanya kita memang mengumpulkan mahasiswa di beberapa lokasi ujian. Namun karena pandemi COVID ini, kita sudah 2 semester sebenarnya melaksanakan ujian secara online. Di masa ini, di 2020.2 ini, UT Medan itu melaksanakan yang namanya take home exam. Jadi UAS-nya skemanya take home exam. Nah, mahasiswa dipersilahkan mengerjakan ujian akhir semesternya di rumah atau dimanapun mereka bisa mengakses internet.
tetap ada ketentuannya. Yang pertama memang mahasiswa itu masing-masing mahasiswa punya akun sendiri, sehingga dengan begitu dipastikan bahwa yang ujian memang adalah yang bersangkutan. Kita tetap menjaga kualitas juga meskipun tetap diawasi, tetap diawasi, tetap kita buat skema supaya memang ujian ini benar-benar dilakukan oleh mahasiswa. UT itu sangat concern dengan proses evaluasi belajar. Iya, karena kan memang kita sudah online gitu kan, dimana kita bisa menjamin bahwa lulusan UT itu terstandar gitu ya, memang lewat ujian ini. Nah, take home exam ini dilakukan mahasiswa tuh sebenarnya enak banget ya Mat ya, dilaksanakan selama 24 jam. 24 jam, nah itu tadi saya tanyakan. Ya, 24 jam full. Cuman memang bagaimana tuh, Bu? Nah, mahasiswa itu diperkenankan membuka naskah mulai dari pukul 00 dini hari sampai nanti dia mengirimkan kembali jawabannya pada pukul 23.59. Cuman ada satu aja penguncinya, mahasiswa tidak boleh terlambat mengunduh naskah sebelum jam 10 malam. Oke. Nah, itu aja kuncinya. Bayangkan dikerjakan di rumah, bisa buka buku, kemudian seharian lagi. Saatnya tidak ada excuse juga ya Mat ya, untuk mahasiswa tidak memanfaatkan kesempatan ini. Nah, mungkin Kak saya coba Rahmat deh yang benar-benar saat ini melakukan atau sedang ujian take home exam. Kalau dari saya sendiri sebagai pelaku mahasiswanya, dengan adanya THE ini Bu, sebenarnya menguntungkan bagi saya pribadi, khususnya setelah diterapkannya PSBB. Kan itu kan tidak boleh berkumpul-berkumpul. Kalau misalnya dengan teknik yang lama itu berkumpul-berkumpul, bisa jadi klaster baru ya. Klaster baru nanti munculnya ya kan. Jadi dengan adanya THE ini, mahasiswa dianjurkan ujian itu di tempat domisilinya masing-masing. Jadi tidak perlu datang lagi kemana-kemana. Jadi mahasiswa di sana cuma awalnya diberi oleh UT itu waktu 6 jam untuk ujian. Jadi karena kita takut gangguan jaringannya, UT alhamdulillah memperpanjangnya itu luar biasa banget gitu. Sangat memudahkan. Jadi saya sebagai mahasiswa untuk ujian juga bekerja. Jadi diberi waktu sebenarnya dengan reward yang diberikan oleh UT ini. Jadi setelah diunggah, mengerjakan soalnya dan menjawab dengan sempurna menurut saya sendiri pribadi. Lalu saya unduh ke halaman THE tadi menjelang jam 12 malam gitu. Jadi kalau saya pribadi supaya menghindari banyaknya mahasiswa yang untuk mengunduh soal atau mengunduh jawaban, yaitu maksimalnya saya mengerjakan itu sampai jam 11 gitu. Baik Bang Rahmat, tadi sudah dijelaskan bagaimana metode evaluasi belajar ataupun ujian, dan tadi pengalaman Bang Rahmat juga diceritakan. Nah Bang Rahmat, seperti apa sih ini? Mungkin bisa diberikan nih pesan motivasi untuk seluruh mahasiswa UT, khususnya mahasiswa UT Medan. Untuk teman-teman yang ada di UT Medan dulu ya, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Yang pertama itu bagi saya, jangan mencoba takut untuk hal yang baru. Dalami dulu, baru berkomentar gitu. Jangan menjudge hal-hal yang baru, tapi tidak melakukannya. Jadi coba dulu ya teman-teman. Terus untuk mahasiswa baru ya, saya lanjut aja nih. Untuk mahasiswa baru, khususnya yang mau kuliah tapi sibuk bekerja, tidak ada waktu, terus gara-gara pandemi seperti ini, saya menyarankan kepada baik itu seluruh mahasiswa UT atau calon mahasiswa UT yang ada di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Utara. Jika mau berkuliah, yang saya sebut tadi, sibuk bekerja, ada ini, alasan itu, ayo daftar di UT Medan, khususnya di UT Medan. Jadi teman-teman bisa langsung daftar di akun cia.ut.ac.id. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pesan motivasi pemirsa tadi udah disampaikan oleh Bang Rahmat, dan tentunya untuk pemirsa di rumah tunggu apa lagi, langsung saja daftar di UT Medan. Tadi cara sudah dijelaskan oleh Bang Rahmat. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan kita untuk tema hari ini, kerja kuliah prestasi Universitas Terbuka solusinya. Baik, saya Nopri Pandi pamit undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas, dan terima kasih juga untuk kedua narasumber Ibu sudah menjelaskan pada hari ini, dan saya pamit undur diri dan sampai jumpa.